Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun membuka mata kita. Kita selalu semangat dan bersuka cita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun berada pada pagi ini. Untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima sabdanya melalui renungan pagi edisi 9 Juli 2024. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 6 ayat 1 sampai 5. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku, mana yang kita pilih? Menyenangkan hati Tuhan atau ingin menyenangkan manusia? Hati kecil kita akan mengatakan ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi faktanya lebih mudah menyenangkan diri sendiri, bahkan menyenangkan sesama, ketimbang menyenangkan Tuhan. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, kisah Yesus datang ke tempat di mana ia dibesarkan, di kampungnya Nazaret. Kemanapun ia pergi, para muridnya selalu ada bersamanya. Dan yang menarik adalah setiap datang di suatu tempat, Yesus akan berbicara di hadapan orang banyak. Yesus selalu dikerumuni oleh banyak orang untuk melihat mujizat-mujizat apa yang akan dibuat oleh Yesus. Dan hendak mendengar pengajaran-pengajarannya beda dari pengajaran-pengajaran sebelumnya yang mereka dengar. Ia ingin menyaksikan bagaimana hal-hal spektakuler yang dibuat oleh tangan Yesus. Tetapi beda halnya ketika ia masuk ke daerah Nazaret, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua yang menyayanginya. Tidak seperti biasa, beranjak dari kota ke kota, desa ke desa, kampung ke kampung. Kali ini ketika ia datang di kampung halamannya, ia hanya memilih rumah Allah, bait Allah, untuk mengajar. Yesus tidak mengajar di depan umum, melainkan hanya mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Pada suatu waktu ketika ia sedang mengajar di sana, sebagian besar orang yang mendengarnya begitu takjub kepada ajaran-ajarannya. Mereka terheran-heran akan apa yang disampaikan Yesus di kala itu. Saudara sekalian, apakah sebabnya mereka begitu mengagumi Yesus dan takjub kepadanya? Mereka bukan mengagumi Yesus yang datang ke kampungnya karena melihat pertumbuhan fisik Yesus yang semakin besar. Tetapi paling tidak ada dua hal yang membuat mereka takjub akan pengajaran-pengajaran Kristus. Tetapi kemudian mereka menolaknya. Yang pertama, mereka keheranan karena Yesus tidak berpendidikan. Yesus tak memiliki ijazah formal. Lulusan dari sekolah manapun juga. Mereka hanya tahu bahwa Yesus hanyalah seorang tukang kayu biasa. Mereka tahu bahwa Yesus lahir dari seorang manusia, Yusuf,
dan Maria. Lalu mereka berkata, bagaimana ia dapat berbicara penuh hikmat dan melakukan mujizat? Di sini terlihat bagaimana penilaian masyarakat Nazaret terhadap Yesus. Komentar orang banyak itu telah merendahkan martabat Yesus dan keluarganya dengan cara sinis. Hal ini terlihat melalui cara mereka menyebut satu persatu kaum keluarga terdekat Yesus. Seolah-olah mereka ingin mengatakan, kami tahu keluarganya seperti apa, siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa saudaranya, laki-laki, bahkan saudara-saudara perempuannya ada bersama kita. Mereka menolak Kristus. Lalu Yesus tahu semuanya. Yesus tidak kecewa tetapi hanya mengingat firman Tuhan sebelumnya yang telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Yesus mengatakan dan menegaskan bahwa sulit rasanya seorang nabi yang benar diterima di tempat asalnya, bahkan dalam keluarganya sendiri. Meskipun tidak melakukan banyak mujizat, tetapi Yesus masih menunjukkan kasih-Nya dengan menyembuhkan beberapa orang sakit di sana. Alasannya, saudara sekalian, Yesus tak memiliki pendidikan formal seperti mereka. Penyebab yang kedua adalah karena mereka tahu Yesus berasal dari keluarga yang tidak terpandang. Yesus datang dari keluarga yang tidak berpengaruh di masanya. Bahkan Yesus datang tidak memiliki status sosial yang dapat diandalkan. Yesus tidak punya pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka keluarga sederhana. Besar harapan mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan mereka. Namun Mesias yang mereka pikirkan dan inginkan lebih bersifat politik daripada kerohanian. Tanpa disadari, mereka menolak berita keselamatan dari Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Mengapakah Yesus begitu berkuasa dalam pelayanan, sehingga orang-orang yang mendengarnya selalu takjub? Mereka terheran-heran akan perbuatan spektakuler yang Yesus buat. Alasannya bukan karena Yesus berpendidikan formal, bukan juga karena ia memiliki kuasa dalam masyarakat. Karena ilmu Yesus bukan dari dunia, dan kuasa Yesus bukan dari kuasa pangkat, kedudukan sosial, dan nama besar karena garis nenek moyangnya sebagai orang Yahudi. Tapi kuasa yang ia terima dari Bapanya, karena ia hanya mengandalkan kuasa dari Allah Bapanya dan memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Saudara-saudaraku, apakah yang menghalangi manusia untuk memahami kebenaran dari Allah? Karena manusia seringkali mengaitkan berita yang didengarnya melalui pembawa beritanya. Kita lebih fokus pada orang yang memberitakannya daripada inti beritanya. Kita bisa mendengar firman yang begitu berkuasa, tetapi kita masih fokus pada siapa yang mengkhotbahkannya. Dikait-kaitkan dengan kemanusiaannya, keluarganya, latar belakangnya. Saudara, dari sini kita belajar bahwa ternyata Yesus memiliki kuasa karena persekutuannya dengan Bapa yang adalah sumber kuasa yang ia punyai. Penghalang yang lain adalah, saudara sekalian, ketika kita mengalami kesulitan lalu mundur. Kita lebih fokus pada penilaian orang. Kemudian kita menyerah. Penolakan penilaian orang lain seharusnya tidak mempengaruhi kita. Ketika kita benar pada posisi bahwa kita ingin lebih menghargai pemandangan Allah, penilaian Allah, menyenangkan hati Tuhan, daripada hanya sekedar menyenangkan hati manusia. Itulah sebabnya ada yang memilih lebih menyenangkan manusia daripada Allah. Saudara-saudaraku, kiranya kita lebih memusingkan diri pada kehendak Allah, yakni memberitakan kerajaan-Nya, daripada menyenangkan hati manusia.
Kiranya kita hidup lebih fokus pada bagaimana pemandangan Allah dan penilaiannya daripada hanya sekedar penilaian manusia. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami belajar kepada Kristus yang tak mudah menyerah oleh karena penilaian dan penolakan orang-orang di sekitarnya, bahkan kaum keluarganya sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami lebih fokus bagaimana hidup kami menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa, ketimbang hanya menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan sesama kami. Kiranya kami lebih peduli bagaimana Tuhan menyenangkan hidup Tuhan sendiri daripada menyenangkan kehidupan manusia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Dan kami berdoa semoga kami semua yang mendengar firman-Mu hidup semakin hari semakin berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan lebih daripada kesenangan manusia. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.